Selamat datang di Kebun Anggur Import Jakarta. Tunas, tergantung gemuk kurusnya pohon. Kalau dia gemuk bisa 3. Nah, yang keluar. Nah, kalau pohon anggur sedang berbuah, kalau menanam anggur mau di pot maupun di tanah, sama posisi anggur posisi di atas. Artinya dia posisi di atas tanah, jangan di atas dengan datar dengan tanah. Karena kalau datar dengan tanah, begitu musim hujan dia akan kebasahan. Kalau dia kebasahan, kebanjiran sering-sering, dia akan terkena jamur ya, karena terlalu banyak air, akarnya akan busuk, bahkan dia bisa mati. Nah, kalau menanam di pot maupun di tanah sama, dia posisi di atas. Artinya kalau di tanah dibikin kotak bata merah, mungkin 50 kali 50 kotaknya, terus dimasukin media tanam. Nah, 3 hal penting ya, 3 faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan anggur, yaitu yang pertama media tanam, kedua penyiraman, yang ketiga pemupukan. Kalau hal 3 hal ini benar, maka anggur akan sehat ya. Jadi kalau kita memilih pot, planter bed atau apapun bentuknya, pilih yang ada bibirnya. Kalau pot supaya dia awet ya, pilih yang bermutu. Karena anggur ini umurnya ratusan tahun, nggak ada yang tahu berapa umurnya anggur, dia unlimited ya. Limited edition. Jadi kalau dia ini di pot, seyogianya potnya ditambah lubang ya, ditambahin lubang di lubang bawah-bawahnya, fungsinya untuk supaya dia kalau disiram nggak menggenangkan air dan dia membuat poros tanaman, akhirnya oksigen masuk. Akar juga butuh oksigen, nggak hanya daun saja yang butuh oksigen. Kemudian kalau di dalam pot yang bawah dari 0 sampai 10 cm atau 0 dari 0 sampai 5 cm dikasih, kalau nggak pecahan bata merah, pecahan genteng atau pecahan arang kayu. Yang nggak boleh dimasukkan adalah pecahan masalah, Pak. Jadi pecahan masalah nggak dimasukkan. Ya, styrofoam tidak ada gizinya. Kenapa saya bilang harus menggunakan, bukan harus ya, seyogianya sebaiknya menggunakan pecahan genteng, pecahan bata merah atau arang kayu, atau dicampur nggak apa-apa, atau menggunakan sabut kelapa. Dia ada kandungan vitaminnya buat tumbuhan. Kalau genteng pecahan bata itu ada kandungannya kalsium, magnesium, fosfat, besi, mangan, dan lain sebagainya. Kalau styrofoam kayaknya nggak ada gizinya, sama kayak makan kerupuk, hanya enak di mulut saja, tapi vitamin nggak ada, mineral nggak ada, mineral buat tumbuhan, unsur harinya nggak ada. Berarti potensialnya nggak ada potensi tempat kembang biak itu semut gitu ya? Ada, nanti gampang ilmunya belakangan, Pak ya. Terus baru kita masukkan media tanam. Nah, media tanam yang paling penting adalah tanah dan sekam bakar. Tanah 1, sekam bakar 1. Kenapa nggak sekam mentah? Kalau sekam mentah masih berpotensi dia mengeluarkan jamur ya, menimbulkan jamur. Kalau kena jamur, begitu kena akar anggur yang muda, dia kena jamur, dia akan busuk. Akarnya akan busuk dan mati. Nah, kalau dia dikasih sekam bakar sama tanah, perbandingan 1:1. Tanahnya boleh tanah lembang, tanah akar bambu, tanah apa aja boleh, hanya satu tanah yang belum direkomendasikan, Pak. Tanah sengketa. Tanah sengketa itu nggak boleh ya, karena kita dimarahin yang punya, udah disengketakan dicuri lagi tanahnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu serius ya. Ini penting tapi kita relax ya. Jadi masuk ilmunya, kalau terlalu serius belajarnya nanti sampai rumah lupa apa tadi yang diomongin kan gitu. Nah, begitu kita masukkan media, kalau pengen, Pak aku mau nambah kue kambing, boleh, asal jangan lebih dari separuh. Artinya kalau tanah itu 1 timba, sekam bakar 1 timba, berarti kue kambingnya cukup 1/3 saja atau maksimal setengah. Kenapa? Karena para pemula yang belum tahu, dia cenderung akan menyiram tiap hari. Sedangkan sejenis kobe, kotoran hewan, kambing, ayam, sapi itu kalau sering-sering kena air itu lama-lama asam. Jadi kandungan tanahnya itu kalau dipakai alat itu dia menunjukkan asam di bawah 6. pH-nya bisa 3 atau low itu mungkin 2 atau 1. Nah, dikala dia basah terus, dia menyebabkan tumbuhan ini akan setak karena akar tidak mampu menyerap sari-sari makanan. Seperti itu. Makanya disarankan untuk para pemula kalau bisa nggak perlu kue kambing, cukup tanah sama sekam bakar ya, seperti itu. Begitu kita masukkan, sebentar saya ambil contoh bibit. Ada Pak dosen ya, sukses ini. Ini contoh bibit. Kalau kita menanam di dalam pot, jangan punya pikiran karena potnya gede ya. Oke, pilih pot minimal 50. Saya tidak sarankan pot ukuran 30 karena dia tadi umurnya tahunan. Jadi dia
lama. Kalau kita kasih pot kecil kasihan, ibarat kata kasih makanan sedikit, pengennya buahnya banyak ya. Kalau pengen buah banyak, potnya yang gede. Nah, nanamnya sama, setinggi ini juga. Jadi dicelup ke dalam tanah, dimasukkan dalam tanah, hanya sebatas ini saja. Artinya dia tidak perlu sampai tinggi. Nah, caranya menanamnya adalah separuh dulu. Agak maju sini Luki, kita perlihatkan ini. Nah, jadi menanamnya separuh dulu ya, tidak penuh. Kenapa separuh dulu? Nanti setiap bulan akan kita topeng kohe kambing kira-kira 1 gayung, disesuaikan media, disesuaikan tempatnya, atau setengah gayung dengan kapur dolomit 1 atau 2 genggam. Nah, fungsinya kotoran kambing adalah menambah nutrisi buat tumbuhan. Terus fungsinya kapur dolomit, dia mengandung kalsium, dia memperkuat batang, akar, dan daun. Ya, termasuk kapur dolomit atau kapur pertanian itu dia menetralkan pH tanah. Jadi pH tanahnya kalau mau turun menjadi naik lagi. Begitu tanaman anggur dimasukkan ke dalam pot, kita siram yang banyak. Oke, begitu kita pindah supaya dia tidak stres ya. Ini begitu kita buka ya. Kita iris silet, kita buka pelan-pelan, kita masukkan. Ingat, media tanam tidak boleh pecah, karena kalau pecah akhirnya butiran-butiran tanah terlepas dari ujung-ujung akar, serabut-serabut akar, dia akan mengalami layu minimal 3 hari. Ya, syukur-syukur 3 hari, bisa-bisa mati kalau tidak tahu penanganannya. Nah, seperti itu ya. Jadi begitu kita tanam, kita kasih ajir. Ajir itu arti kayu, besi, kawat atau apapun untuk dia supaya bisa naik ke atas, dirambatkan ke atas seperti ini. Nah, begitu setelah kita kasih kayu, kita rambatkan ke atas, yang perlu diperhatikan adalah pupuknya ya. Kalau tadi kita penyiraman, begitu kita siram banyak, besoknya kita lihat kalau dia tidak layu, nggak usah disiram. Kapan kita menyiram lagi? Jadi anggur itu menyiramnya tidak, Pak, nyiramnya sehari sekali atau 2 hari sekali. Jadi menyiramnya ketika media sudah agak kering. Kalau dia masih lembab nggak usah disiram. Jadi dia itu tidak bisa basah berkepanjangan. Artinya waktu dia kecil, gimana? Kehujanan nggak masalah Bu. Yang penting nanti kita tutup karung. Kalau musim hujan, kalau di luar tidak menggunakan spanduk plastik, tidak menggunakan plastik UV, seyogianya tutup karung. Jadi kalau kita menyiram kita buka. Kalau enggak di atasnya ditopeng sama batok kelapa supaya dia enggak hujanan ya. Jadi batok kelapa itu yang batok kelapa yang bukan degan ya, yang kupasan kelapa yang enggak tua. Seperti tutupkan, nanti dia akan menetralisir itu air ya. Tidak terlalu banyak air dia. Oke, saya lanjutkan. Begitu kita tanam 1 minggu pertama, begitu minggu pertama kita kasih NPK Mutiara. Kalau dia dalam keadaan sehat seperti ini, 5 butir ya, 5 butir untuk 1 liter air. Artinya kita memperkenalkan dia dengan pupuk kimia ya, 1 minggu 1 kali. Jadi begitu kita pupuk sama perlakuannya. Kalau dia masih basah, mau hari Minggu kita pupuk, hari Senin nggak usah di ini lagi ya, silakan agak mundur. Apa tanya Pak? Ya, apakah pupuknya harus dicairkan atau bisa ditaburkan? Dicairkan Pak. Kalau ditabur kemungkinan beberapa dia nggak nyangkut dengan akar. Kalau disiram dengan air dia akan merata. Oke, nanti boleh ditabur setelah umurnya agak gede. Nah, ini waktu kecil. Kalau dia tidak mengalami perubahan bentuk daun, ya, boleh minggu depannya 10 butir untuk 1 liter air. Disiramkan di seputaran media tanam ya. Jangan disiram pada pohonnya ya. Tidak disiram pohonnya. Jadi siram seputarannya. Kenapa? Untuk menghindari dia overdosis ya. Kalau overdosis anggur itu rawan. Ciri-ciri overdosis sekarang ya, apabila kita melakukan penyiraman menggunakan pupuk, terus ujung daunnya, ujung ini tiba-tiba nekuk begitu ya, itu artinya dia overdosis kelas ringan. Oke, kelas ringan ya. Jadi cara penanganannya dikeringkan media, tidak disiram, hampir kering baru disiram air saja, tidak dipupuk dulu. Mungkin selama 3-4 kali penyiraman baru boleh dipupuk lagi dengan dosis lebih sedikit. Kalau tadi 10 butir dia overdosis, 5 butir saja. Begitu dia kalau kelihatannya daunnya ini kering pinggir ya, kering pinggir kayak gosong itu artinya dia overdosisnya sedang. Ya, kebanyakan unsur nitrogen biasanya. Nah, caranya tetap sama, kita keringkan daun-daun yang gosong kita buang. Kalau perlu batasan daun gosong kita potes, umpama nih dari atas nih gosong semua nyampe sini, berarti kita potong di sini, nanti dia akan tumbuh tunas baru dan bagus. Nah, kalau overdosis kelas berat, begitu kita pupuk kebanyakan, dia akan layu semuanya bareng. Dia semuanya bareng layu ya, layu. Nah, caranya disiram air yang banyak, berulang-ulang.
sampai dia lurus semuanya ke bawah. Artinya dia mengurangi pupuk supaya enggak terlalu berdosis. Nah, setelah itu dikeringkan, artinya tidak disiram. Ya, begitu enggak disiram, dia agak kering baru nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru. Bisa kemungkinan daunnya rontok. Dan kalaupun dia terjadi seburuk-buruknya dia mati, nggak usah sedih. Ya. Wah, anggur saya mati sih. Yang penting tahu tempatnya beli bibit ya di sini. Ya. Datang ke tempat saya itu pasti bibitnya masih ada. Jadi kalau salah tanam terus mati nggak usah sedih. Ya. Yang penting datang lagi ke sini ya, bibit banyak tersedia. Oke, begitu sambil jalan kalau nanti udah gede, ini udah mungkin panjangnya 2 meter, artinya dia ini batang udah kelihatan coklat antara lokal dengan impor. Ini lokal, ya. Ini impor, batang impor udah mulai coklat. Plastiknya dilepas menggunakan cutter yang tajam, ya dilepas supaya dia nggak sesak napas, supaya dia perjalanannya lancar. Kalau udah batang hitam juga itu. Iya, ini batangnya coklat, dilepas. Nah, begitu hari demi hari ya, lama itu apa yang dilakukan biarin saja bergemuk. Yang penting daun-daun tua dibuang, oke? Daun-daun tua dibuang. Terus kalau pengen dia cepat tinggi berarti tunas-tunas air dibuang. Kalau kita pengen dia batangnya cepat gede, tunas air dibiarkan saja, karena tunas air ini membantu untuk sebagai dapur melakukan fotosintesis ya gitu. Nah, begitu batang anggur segede jari kita, kita mengganti pupuknya dengan MKP dan KNO3. MKP dan KNO3. Nah, saya ambilkan contohnya untuk saya. Tukang pupuk. Nah, oke. Jadi waktu dia pupuk pertumbuhan, saya menggunakan NPK Mutiara ya. Saya nggak mensponsorkan, ini yang saya pakai merek Pak Tani Origin yang Rusia. Kenapa? Karena di baliknya sini ada unsur makro dan mikro, dia lengkap unsur harinya. Oke. Ya, ini bentuk butiran. Jadi saya menggunakan pertama kali 5 butir, untuk selanjutnya 10 butir untuk 1 liter air. Itu untuk anggur umur di bawah 1 tahun. Nanti kalau udah selengen apakah 10 butir? Enggak, mau 2 sendok juga masalah. Ini menceritakan kita pengen anggur cepat berbuah di usia kurang dari 1 tahun. Setelah 6 bulan, bukan setelah 6 bulan ya, jangan salah, setelah batang segede jari. Jadi tidak ada ukuran untuk anggur ini kapan berbuahnya. Setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, itu tidak benar. Yang benar adalah subur atau tidaknya anggur. Begitu dia subur, dia cepat besar, batangnya segede jari, mungkin baru 5-4 bulan atau 6 bulan atau 7 bulan, kita pengen dia berbuah, gantilah pupuknya dari MKP menjadi dari NPK menjadi MKP dan KNO3. Nah, ini MKP-nya. Ya. MKP dan KNO3. MKP dan KNO3 ini di mana-mana ada, di seluruh toko pertanian ada dijual ya, seluruh Indonesia. Jadi yang kalau nggak ada, jangan berkecil hati, NPK aja sebenarnya juga bisa. Apakah anggur tidak berbuah kalau tidak menggunakan MKP dan KNO3? Tetap berbuah ya, cuma nanti mungkin agak molor waktunya, tidak bisa langsung 6 bulan berbunga, 7 bulan bunga, mungkin butuh waktu 1 tahun. Yang penting subur ya, intinya satu, anggur kalau subur, gemuk, dia cepat berbuah. Nah, begitu kita kasih MKP dengan takaran setengah sendok, MKP setengah sendok KNO3 dicampur dengan 5 liter air, kita siramkan ke medianya setiap minggu. Nggak langsung 5 liter, secukupnya, tergantung besar kecilnya media. Yang disiram sama, tidak menyiram di batangnya, supaya dia tidak kaget ya. Kita siram di seputarannya, seputaran media ya, di seputarannya, pinggir-pinggirnya saja. Karena kalau batang udah segede jari, dia akarnya sudah sangat banyak ya. Akarnya udah banyak. Akar anggur itu serabut. Akar serabut banyak keuntungan. Pertama, dia tidak merusak media tanam, tidak merusak fondasi, tidak merusak apapun ya. Terus dia cepat busuk, cepat mati. Artinya dia cepat regenerasi. Begitu dia mati, regenerasi. Dia berarti anggur ini mampu hidup tanpa dipupuk, karena dia ada pupuk alami dari busukan akarnya dia sendiri, Pak. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, begitu
setelah kita kasih MKP KNO3 kira-kira 3, 4, 5 minggu, biasanya ditandai dengan bengkaknya batang bawah ya, batang primer orang bilang. Batangnya kelihatan bengkak, pecah-pecah. Itu tandanya pohon siap dibuahkan atau daunnya agak nekuk begini. Dia berwarna hijau tua terus nekuk ya, nekuk begini. Ya, nekuk, dia nekuk, agak nekuk begini. Nah, nekuk seperti ini dia. Itu artinya dia pohon siap dibuahkan. Nah, kalau kita ingin membuahkan pohon, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita buangin tunas air. Tunas air adalah tunas yang keluar duluan di setiap pohon anggur. Jadi tunas yang keluar duluan. Ini ada tunas yang keluar duluan. Pelajarannya di sini loh. Ya sini Pak. Ini namanya tunas air. Tunas yang keluar duluan di setiap ketiak daun. Ini daunnya udah potong Pak ya. Nah ini sama, ini daun. Nah ini daunnya. Ini daun. Ini ketiaknya, nah ini tunas air ya, tunas yang keluar duluan nih tunasnya. Ini tunas generatif atau tunas bat. Jadi di setiap ketiak daun ada 2 atau 3 tunas, tergantung gemuk kurusnya pohon. Kalau dia gemuk bisa 3. Nah, yang keluar duluan namanya tunas air, yang keluar belakangnya namanya tunas generatif atau tunas bat. Dimana kita untuk pembuahan, jadi setelah kita buangin tunas airnya yang nggak bagus, kita pilih batang yang segede pensil, ini segede pensil. Kita pilih mata tunas yang besar. Nah, ini mata tunasnya besar. Jadi yang kita potong di sini. Kita potong ya. Potong di sini. Ini kita buang ya, tunas airnya kita potes semua tunas air terus kita potong sini. Nanti mata tunas ini akan tumbuh tunas baru. Nah, begitu kita potong, kita hentikan pemupukan, tidak dipupuk lagi. Karena kalau pupuk diteruskan rawan ya. Nanti begitu keluar tunas dia mbak bunga, bunganya akan rontok karena overdosis pupuk seperti itu. Nah kita bisa contohkan ini lah, yang baru terus mbak bunga ya. Ini brokolinya. Oh iya. Brokoli. Itu udah calon buah ya? Iya calon bunga. Nah ini, nah ini contoh nih calon bunga. Nanti ini akan tumbuh terus. Nah begitu ini mekar terus buah sebesar jagung baru dipupuk ulang ya. Jadi menunggu buah sebesar jagung baru dipupuk ulang menggunakan NKP dan KNO3. Jangan di break lu, bisa rontok. Oke, kita kembali ke sana. Pemupukan ulang menggunakan setengah atau seperempat ya. Maksudnya gini, kalau tadi kan setengah sendok MKP dan KNO3 dengan 1 liter air. Setengah sendok MKP, setengah sendok KNO3 dengan 5 liter air. Nah, pertama kali kita nyiram lagi menggunakan seperempat sendok. Artinya sama, kita kenalkan lagi dengan pupuk kimia supaya nggak kaget. Kalau minggu berikutnya boleh setengah sendok MKP, setengah sendok KNO3 ya. Nah, kalau pohon anggur sedang berbuah, dia kalau bisa disiram tiap pagi. Karena dia butuh air yang sangat banyak untuk nutrisi pembentukan buah. Jadi buah butuh air yang banyak Pak. Tapi ya jangan overdosis ya, apalagi overtagian nggak boleh, overfeeded juga nggak boleh. Jadi hanya biasa aja. Nah, begitu kita melihat anggur semakin besar, anggur yang mengarah ke dalam buahnya sama yang kecil-kecil dibuang. Kenapa? Karena ke dalam sama kecil-kecil itu bisa mengganggu, yang kecil mengganggu pertumbuhan yang lain. Yang mengarah ke dalam begitu dia besar dan matang, dia akan pecah gencet yang dari luar. Begitu dia pecah mendatangkan lalat buah ya. Jadi menjadi nggak asik kalau ada lalat buah. Anggur punya lapisan lilin, dia nggak akan datang lalat buah, tapi kalau pecah bisa kemungkinan lalat buah akan datang seperti itu. Begitu anggur semakin besar buahnya, dia akan mengalami verasi. Verasi itu perubahan warna. Jadi kalau anggur hitam berarti dari hijau menuju ke hitam gitu ya. Begitu dia menuju ke hitam atau menuju ke merah, kita hentikan pemupukan, kita kurangi penyiraman supaya buah anggurnya bagus. Kalau kita siram terus, bisa kemungkinan ada beberapa yang pecah karena kebanyakan over air. Kandungan airnya terlalu banyak. Syukur-syukur agak-agak kering itu buahnya akan bagus Pak. Nah begitu kita panen ya, setelah panen tidak langsung dibuahkan kembali, kan udah tahu ilmunya. Kita cari mata tunas yang besar, kita buang tunas air, potong depannya. Tidak. Setelah kita panen minimal 1 bulan kita kasih pupuk NPK lagi supaya dia subur kembali. Begitu dia subur kembali, kira-kira mungkin selama sebulan, pupuknya ganti lagi MKP KNO3 selama sebulan, baru dibuahkan kembali. Karena biasanya buah pertama banyak, kalau buah kedua sedikit, karena tadi terburu-buru pengen membuahkan. Oke. Nah sekarang masalah kalau dia di hama ya, ini tentang hama.
Hama yang paling berbahaya bukan belalang, bukan semut, tapi yang paling bahaya adalah jamur. Jamur ada beberapa macam ya. Yang paling gampang jamur tepung, dia kayak tepung di atas daun. Atau jamur karat daun, di bawahnya dia kayak karat ya. Atau jamurnya bulat-bulat kayak panu gitu, putih di baliknya daun. Nah, kalau anggur kita terjadi kena jamur, langkah yang diambil pertama, hentikan pemupukan ya, jangan dipupuk. Kalau dipupuk jamurnya bukan makin mati tapi makin subur karena dia ikut gemuk, karena jamur itu makan nitrogen ya, apalagi dipupuknya NPK, Ponska atau PN kristal yang mengandungan nitrogennya tinggi, dia semakin subur. Setelah kita hentikan pemupukan, dihentikan pula penyiraman, dia biar agak kering. Nah, yang ketiga, dipotes daun-daun yang kena jamur. Kemudian daun yang kena jamur kita semprot menggunakan fungisida, boleh menggunakan antrakol, disin, amistartop, nativo, ridomilgul ya, bila dipilih apa aja boleh. Urakon boleh, skor juga boleh. Urakon itu insektisida kalau nggak salah, bukan jamur kayaknya, saya lupa itu. Nah, ini fungisida untuk jamur, kalau insektisida urakon boleh. Nah, begitu kita kasih, nanti dia akan tumbuh tunas barunya menjadi aman dari bebas dari jamur. Seperti itu. Nah, kalau terjadi serangan serangga kayak belalang dan lain-lain, bisa menggunakan Agrimex. Itu yang paling bagus, Agrimex. Karena Agrimex itu ada kandungannya ZPT, zat perangsang tubuh. Jadi ketika disemprot bukan hanya menghilangkan insektisida, menggunakan belalang dan lain-lainnya semua, tapi dia menambah subur tanaman. Nah, yang jamur tadi ada yang ketinggalan satu. Jadi kalau menyemprot jamur di siang hari ya, jam-jam 11, 12 tuh. Karena dengan butuh bantuan matahari, sinar matahari dan bantuan sinar matahari, jamur akan cepat mati. Tapi kalau insektisida, kalau tidak pagi menjelang maghrib ya, jam 5 sore. Karena rata-rata ulet belalang itu menyerang di malam hari dia makannya, kalau siang dia tidur. Seperti itu, malam hari tahu-tahu paginya daunnya kepada bolong gitu. Nah, ada lagi namanya kutu kebul ya. Kutu kebul itu putih-putih kayak kapas yang menempel di setiap ketiak daun. Itu dia makan tunas muda. Nah, cara menghilangkannya boleh dengan menggunakan bawang putih 1 siung, kita gerus campur dengan air 1 liter, dikasih kalau nggak mama lemon, sunlight setengah sendok saja. Terus kita semprotkan kutu kebul. Insya Allah kecuali dia tumbuhnya nanti menjadi subur, kutu kebulnya hilang. Kenapa? Karena sebenarnya bawang putih itu mengandung zat perangsang tumbuh untuk tanaman, jadi dia mengandung vitamin juga. Terus kalau terjadi kutu batang atau kutu perisai, jadi dia bintik-bintik di batang, itu berbahaya juga. Kalau kebanyakan kutu batang, pembuahan gagal. Ya, kutu batang menyerang pohon anggur yang tidak sehat. Kalau batang anggur sehat, dia nggak akan terkena kutu batang. Karena di kebun saya yang belakang sana itu ada beberapa yang kena kutu batang. Setelah saya seleksi, mereka tidak sehat. Kenapa dia tidak sehat? Terlalu basah berkepanjangan ya. Medianya basah yang berkepanjangan. Makanya kalau bisa kita selang-seling, kadang basah, kadang kering, kadang basah, kadang kering. Anggur akan tumbuh sempurna. Nah, anggur tumbuh sempurna itu dilihat dari banyaknya sulur yang keluar. Terus batang mudanya bening ya, bening. Terus daun-daunnya seger, mengkilap kalau pagi. Seperti itu. Jadi ringkasan cara menanam anggur yang benar dari mulai media tanam, terus campuran tanah, terus pemupukan, penyiraman, udah semuanya. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Tidak ada, jelas. Ada pertanyaan? Jelas ya. Kalau jelas, saya kira cukup. Nanti di episode berikutnya akan saya tampilkan video-video yang lain. Jangan lupa selalu subscribe yang belum subscribe di channel YouTube Kebun Anggur Impor Jakarta. Ya, jangan kalah sama negara lain. Kita 5 tahun 10 tahun ke depan, insya Allah swasembada anggur. Ini udah menjamur anggur dari Sabang sampai Merauke. Pedagang anggur di Indonesia banyak, bukan hanya saya, dan rata-rata mereka semuanya laris. Artinya permintaan sangat tinggi, mulai dari kalangan apapun suka anggur. Karena anggur kecuali antioksidannya tinggi, vitamin C-nya tinggi, dia bagus untuk kesehatan. Juga buahnya sepanjang masa, tidak ada buah anggur itu hanya sekali atau 2 kali, kayak kacang itu aja semusim. Timun hanya semusim. Tapi kalau untuk anggur umurnya bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Dan ini perlu dipahami Pak, jadi setiap varian anggur dia punya 4 perbedaan.
beda varian, dia beda rasa, beda bentuk, beda warna, beda ukuran, jadi tidak sama. Anggur hijau pun berbeda-beda, ada yang bulat, ada yang oval, ada yang lonjong, semuanya seperti itu ya. Jadi rekayasa genetik itu orang-orang luar pada pinter, insinyurnya, dia bisa merekayasa. Nah, terus kalau mama kita bosen, ini ilmu yang terakhir, anggur kita udah segede lengan dan kita bosen, jangan dicabut. Kita ganti pengen varian lain, tinggal dipotong, tunggu dia keluar tunas. Karena kenapa nggak disambung langsung Om? Kalau disambung langsung biasanya kurang sempurna. Dipotong keluar tunas. Nah begitu tunasnya sebesar pensil, kita carikan entres anggur yang lain. Nanti kita sambung. Jadi satu pohon bisa 3-4 warna buahnya. Mungkin kita ganti yang model-model baru. Nanti di suatu saat mungkin ada yang jenis emir, jenis kemarin saya beli itu 2 lagi yang saya lupa namanya. Jadi di kemudian hari yang pasti akan berdatangan jenis-jenis anggur yang baru, karena setiap tahun, bukan setiap tahun ya, hampir setiap bulan 2 bulan ada varian baru masuk ke Indonesia. Importer kita itu pada hebat-hebat. Iya. Oke, pelajaran anggur kali ini saya cukupkan. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe. Kalau komen kadang-kadang saya balasnya lama karena banyak kesibukan yang saya alami, banyak tamu yang harus saya jelaskan di setiap kesehariannya. Dan satu lagi, apabila Bapak Ibu WA saya, mohon bersabar karena dalam satu hari saya ada lebih dari 1000 WA dari Sabang sampai Merauke, dan akan saya balas ketika saya tidak ada tamu atau saya nggak ada di jalan. Pas saya santai akan saya balas satu-satu. Yang penting mohon sabar, akan saya jelaskan detail ya. Apa yang ditanyakan akan saya jawab. Saya tidak akan melewatkan WA para pecinta anggur sekalian. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Allah.